Soal nomor 1. Sekolah X mengadakan lomba matematika antar siswa dengan aturan sebagai berikut. Setiap jawaban benar mendapat skor 2, jawaban salah mendapat skor negatif 1, dan skor yang tidak dijawab mendapat skor 0. 3 finalis yang berhasil masuk ke babak final adalah Devix, Anton, dan Naswa. Pada babak final, panitia memberikan 40 soal. Devix menjawab benar 30 soal, tidak menjawab 6 soal. Anton menjawab 27 benar soal dan salah 3 soal. Naswa menjawab salah 4 soal dan tidak menjawab 3 soal. Berdasarkan aturan penilaian juara 1, 2, dan 3 adalah A. Devix, Anton, dan Naswa. B. Devix, Naswa, dan Anton. C. Anton, Naswa, dan Devix. D. Naswa, Devix, dan Anton. Untuk itu marilah kita telusuri soal berikut dengan menjawab Devix 30 soal, berarti Devix 2 dikali 30 ditambah. Nah, ini dia baru menjawab 36, berarti ada 4 soal yang salah, negatif 1. Sehingga 60 dikurang 4 dapat 56. Lalu Anton 27 benar, berarti 27 dikali 2 ditambah 3 soal salah, berarti 3 dikali negatif 1. 54 dikurang 3, 51. Sementara Naswa 4 soal salah, 3 dijawab, tidak dijawab, berarti ada 33 soal benar, berarti 33 dikali 2 ditambah 4 dikali negatif 1, berarti 66 dikurang 4, 62. Berarti urutannya benar adalah Naswa, Devix, dan Anton. Berarti jawabannya benar adalah D. Oke, kita memasuki soal kedua. Keluarga Burani sangat menyukai donat. Saat hari libur, Burani akan membuat donat dengan bahan-bahan berikut: 1/4 kg telur ayam, 1/8 kg gula pasir, 1/4 kg tepung terigu, 1/5 kg mentega, 1/16 kg ragi. Berdasarkan teks di atas, banyak gula pasir dan tepung terigu yang dibutuhkan adalah A. 1/8 kg, B. 3/8 kg, C. 1/4 kg, D. 1/2 kg. Untuk itu kita akan jawab, karena yang dibutuhkan hanyalah gula pasir dan tepung terigu, maka kita jumlahkan. Gula pasir itu adalah 1/8 kg dan gula pasir dan tepung terigu adalah 1/4 kg. Maka 1/8 tambah 1/4 itu, lebih dulu kita samakan penyebut dengan mencari KPK-nya. 8 dan 4, nah KPK-nya adalah 8. 8 bagi 8 adalah 1, dikali 1 adalah 1. 8 bagi 4 adalah 2, dikali 1 adalah 2. Sehingga 1 tambah 2 sama dengan 3/8. Jadi jawabannya benar adalah B. Soal nomor 3. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar 8x kurang 3y dikurang 3x tambah y adalah 11x dikurang 2y. Yang sudah kita pelajari adalah penjumlahan suku-suku sejenis, sehingga 8x ini kita jumlahkan dengan negatif 3x, jawabannya adalah 5x, dan negatif 3y ditambah y adalah negatif 2y, sehingga jawaban yang kita peroleh adalah 5x kurang 2y. Berarti soal kita adalah salah. Soal keempat, penyelesaian daripada 5x kurang 1 lebih daripada 2x tambah 5 adalah 5x
dikurang 2x itu lebih daripada 5 tambah 1, sehingga 3x lebih daripada 6. Sama-sama kita bagi 3 sehingga x lebih daripada 2, sehingga jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5. Tina adalah seorang penjahit. Ia menerima pesanan kebaya dari guru-guru SMP X karena sekolah tersebut akan mengadakan acara perpisahan kelas 9. Pesanan yang banyak membuat Tina membutuhkan kain. Toko tekstil sebagai grosir kain menyediakan berbagai jenis kain. Tina memutuskan untuk membeli kain satin di toko tersebut. Untuk 6 baju dibutuhkan 18 meter kain. Karena ia harus menjahit baju menjadi 30 baju, kain yang dibutuhkan adalah titik-titik meter. Untuk soal ini merupakan soal perbandingan senilai, sehingga cara cepat untuk menyelesaikannya adalah 30 baju berbanding dengan 6 baju kita kali dengan 18 meter, sehingga ini adalah 5 kali 18 meter sama dengan 90 meter. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 6. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul mata dadu bernomor ganjil adalah: dalam sebuah dadu terdapat 3 mata dadu genap dan 3 yang ganjil. Berarti peluang yang ganjil adalah 3/6. Itu bisa juga kita buat 1/2. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 7. Pak Tono adalah pengusaha beras. Ia menjual beras dari berbagai daerah di Sumatera Barat, seperti Payakumbuh, Batu Sangkar, dan Solo. Ibu Susi berminat membeli 10 karung beras dari Pak Tono untuk dijual kembali di toko sembakonya. Setiap karung beras memiliki berat bersih 10 kg dan berat karung 0,2 kg. Harga 1 karung beras adalah Rp150.000. Ibu Susi berencana menjual beras tersebut dengan harga Rp20.000 per kilogram. Harga penjualan yang diperoleh Ibu Susi adalah Rp1.960.000. Untuk ini kita akan jawab 10 karung dikali 10 kilo setiap karung, lalu kita kalikan dengan Rp20.000 per kilogramnya, sehingga ini akan menghasilkan Rp2 juta. Jadi untuk soal kita ada jawabannya adalah salah. Oke, soal 8. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas besar sudut RQS adalah, nah untuk soal ini adalah 2 sudut yang saling berpenyiku, sehingga 3A ditambah 2A sama dengan 90 derajat. 5A sama dengan 90 derajat, sehingga A sama dengan 90 derajat bagi dengan 5 adalah 18 derajat. Sudut RQS itu besarnya adalah 3A, berarti 3 dikali 18 derajat adalah 54 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Diagram batang di bawah ini menunjukkan hasil produksi getah bulan Januari sampai Juni. Hasil produksi getah yang mengalami kenaikan tertinggi adalah bulan. Nah, kalau kita lihat di sini dari Januari ke Februari selisihnya adalah 20. Maret April juga sama 20, sementara Mei Juni adalah lebih dari 20, berkemungkinan 25. Jadi jawaban yang benar adalah Mei Juni. Soal nomor 10. Sekolah A akan mengadakan seleksi pemilihan tim paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini. Setelah dilakukan pengukuran, didapat data sebagai berikut.
tinggi 130, ada 6 orang, 135 8 orang, 147 145 9, 150 11, 159. Sehingga data yang kita peroleh, jumlah datanya ada 50. Sehingga untuk menentukan median kita akan buat itu suku ke N tambah 1/2, berarti 50 ditambah 1/2, 25,5, berarti data ke 25 ditambah data ke 26 kita bagi 2. Nah, kita lihat data 6 tambah 8 14 tambah 7 21, maka data ke 25 dan 26 itu terletak pada 145. Jadi jawabannya adalah C, 145. Soal nomor 11. Diketahui titik A 3,2, B negatif 4,2, C negatif 2, negatif 2, dan D 5, negatif 2. Jika keempat titik itu dihubungkan, yaitu titik A ke titik B, titik B ke titik C, titik C ke titik D, dan titik D ke titik A, maka bangunan yang terbentuk adalah A persegi, B persegi panjang, C jajar genjang, D belah ketupat. Untuk itu ada baiknya kita gambar pada garis bilangan. Satu, 2, 3, 4, 5. Juga sama dengan jarak yang sama kita buat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kita lihat titik A 3,2, berarti ini titik A. Titik B negatif 4,2, IB. Titik C negatif 2, negatif 2. Titik D 5, negatif 2. Nah, ini kalau kita gambar, hasilnya adalah sebuah jajaran genjang. Jadi jawaban yang benar adalah C, jajaran genjang. Oke, kita masuk soal nomor 12 dari sebuah bacaan di atasnya. Gedung pertunjukan karya memiliki 20 baris kursi yang disusun dengan pola tertentu. Baris pertama terdiri dari 10 kursi, baris kedua 13 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Baris belakang selalu bertambah 3 kursi dari baris sebelumnya. Untuk soal nomor 12, banyak kursi pada baris ke-10 adalah 37 kursi. Nah, kita lihat di sini suku pertama adalah 10, beda adalah 3. UN kita pergunakan rumus A ditambah N kurang 1 kali beda. Jadi U10 berarti A10 ditambah sepuluh dikurang 1 kali 3. Jadi 10 ditambah 9 kali 3. 10 tambah 27, 37. Jadi untuk jawaban nomor 2
adalah benar. Oke, soal nomor 13, jumlah seluruh kursi yang diperlukan sampai baris ke-20 adalah 67. Kita ingat rumus deret aritmatika Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, berarti S20 sekarang 20 per 2 dikali 2 dikali 10 ditambah 20 kurang 1 dikali 3. Jadi 10 dikali 20 ditambah 19 kali 3, 10 kali 20 ditambah 57. Jadi 10 dikali dengan 77 hasilnya adalah 770. Jadi untuk soal kita jawabannya adalah salah. Kita lanjut soal nomor 14. Diketahui rumus fungsi FA sama dengan 2A kurang 7. A elemen bulat. Nilai F3 adalah, berarti kita ganti A dengan 3 sehingga F3 sama dengan 2 dikali 3 kurang 7, 6 dikurang 7 sama dengan negatif 1. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Soal nomor 15, persamaan garis yang melalui titik A 4, negatif 5 dan tegak lurus dengan garis 2x tambah y tambah 1 sama dengan 0 adalah. Untuk cara cepatnya kita mencari gradien. Untuk tegak lurus koefisien y ke x, berarti ini x positif menjadi negatif, ini dikurang 2y karena koefisien x ke y kita tambah c sama dengan 0. Kita masuk ke titik 4, negatif 5, 4 dikurang 2 dikali negatif 5 tambah c sama dengan 0, 4 ditambah 10 tambah c sama dengan 0 sehingga c adalah negatif 14. Sehingga persamaan yang tegak lurus garis 2x tambah y tambah 1 sama dengan 0 kali 4, min 5 adalah x kurang 2y kurang 14 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah A. Oke, untuk soal berikutnya, perhatikan gambar bacaan. Perhatikan bacaan berikut, kemudian gunakan untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. Murni dan Rika sama-sama berbelanja di Subajaya. Murni membeli 2 karung beras dan 2 botol minyak goreng dengan total pembayaran Rp670.000. Dan Rika membeli barang yang sama, yaitu 1 karung beras dan 3 botol minyak goreng dengan total pembayaran Rp405.000. Oke, kita buat persamaannya. Untuk murni berarti 2x ditambah 2y sama dengan Rp670.000. Oke, sama-sama kita bagi 2 untuk memudahkan kita. X tambah y sama dengan Rp335.000. Persamaan kedua, si Rika, X tambah 3y sama dengan Rp405.000. Jadi kita kurangkan persamaan pada persamaan kedua sehingga negatif 2y sama dengan
Rp70.000, sehingga kita peroleh yaitu Rp35.000. Kita dapat Y Rp35.000, maka kita substitusikan pada persamaan ini. X tambah Rp35.000 sama dengan Rp335.000, sehingga X sama dengan Rp335.000 dikurang Rp35.000, X sama dengan Rp300.000. Jadi dari pernyataan ini kita bisa katakan bahwasanya satu karung beras itu adalah Rp300.000 dan satu botol minyak goreng harganya Rp35.000. Jadi jawaban kita adalah A 1 dan 2. Kita masuk soal nomor 17. Kiran juga akan membeli barang yang sama di Tos Rubajaya, yaitu 3 karung beras dan 2 botol minyak goreng. Total harga yang harus ia bayar adalah, berarti itu 3X ditambah 2Y. Harga beras kita tadi tahu adalah Rp300.000 dan harga minyak goreng adalah Rp35.000, sehingga 3 kali 300.000 900.000, kita tambah dengan 70.000 sehingga 970.000. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal 18. Sebuah kapal berlayar sejauh 200 km ke arah timur. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah utara sejauh 150 km. Jarak terpendek yang ditempuh kapal bersiar dari titik keberangkatan sampai ke titik akhir adalah. Kita buat rute perjalanan 200 meter ke arah timur, berarti ke kanan itu sejauh 200 km, lalu berbelok ke utara berarti ke atas sejauh 150 km. Nah, inilah jaraknya X. Nah, secara matematis kita menggunakan teorema Pythagoras. X kuadrat itu sama dengan 200 kuadrat ditambah 150 kuadrat, 40.000 ditambah 22.500, sehingga hasilnya adalah 62.500. X akar daripada 62.500 sama dengan 250. Atau jika kalian terbiasa dengan triple Pythagoras, maka kita bisa buat 200 150 itu FPB nya adalah 50, maka kita bagi 50 4 3. Pada triple Pythagoras adalah 3 4 5, berarti ini 5. Karena tadi kita bagi dengan 50, maka kembali kita kalikan dengan 50, sehingga ini 250. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, soal nomor 19. Fitri seorang pengrajin kipas. Setiap hari dia membuat 30 kipas kertas berbentuk juring lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan sudut pusat 120 derajat. Luas kertas minimal yang dibutuhkan Fitri untuk membuat kipas setiap harinya adalah. Oke, kita cari luasnya. Kita langsung aja 30 kita kali dengan luas juring, berarti itu 120 derajat per 360 derajat dikali 22/7 karena jari-jarinya 14.
dikali 14 kali 14. Nah ini 3 dengan 3 bis, ini 2. Jadi hasil yang ada adalah 22 kali 2 kali 14 atau 44 kali 14. 44 kali 14 ini kita peroleh 56 berarti 616, sehingga luasnya adalah 616 cm persegi. Jadi jawabannya benar adalah D. Oke, soal nomor 20. Panjang garis sinus persekutuan luar dua lingkaran adalah 24 cm. Jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 25. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 15 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah A6, B8, C10, D12. Nah, untuk itu kita buat rumusnya. GSPL kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan. Jadi ini 24 kuadrat, P 25 kuadrat dikurang 15 dikurang R2 dikuadratkan, sehingga ini 576 625 kurang 15 kurang R2 dikuadratkan, sehingga 15 kurang R2 dikuadratkan 625 dikurang 576 atau 49, sehingga 15 dikurang R2 sama dengan 7, sehingga R2 sama dengan 15 kurang 7, jawabannya adalah 8. Nah, untuk cara singkat kita pergunakan triple Pythagoras. Kita ingat triple Pythagoras itu ada 7, 24, 25. Nah, di sini yang 7 itu adalah pengaruh daripada R1 dikurang R2, sehingga kita peroleh 15 kurang R2 sama dengan 7, sehingga R2 kita peroleh 8. Jadi jawaban benar adalah B. Oke, soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, 3 pangkat 2 per 5 itu artinya akar dari 3 pangkat 2 5. Yang kedua, 2 pangkat 3 per 4 berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Yang ketiga, 5 pangkat 3 per 2 berarti akar dari 5 pangkat 3. Nah, untuk sifat-sifat daripada bentuk bilang berpangkat ini kita lihat. Yang di atas itu untuk pangkat di dalam yang dibantu jadi akar. Jadi untuk yang pertama ini benar, sifat yang pertama. Yang kedua, nah ini yang salah karena posisinya terbalik. Yang ketiga juga, ini juga benar, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Kita masuki soal nomor 22. Bentuk sederhana dari akar 75 tambah akar 48 dikurang akar 27 adalah. Akar 75 itu bisa kita buat menjadi 5 akar 3. Akar 48 juga modelnya sama, itu menjadi 4 akar 3. Sementara akar 27 itu menjadi 3 akar 3. Berarti untuk soal ini 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 3 akar 3. Jadi
5 tambah 4 9 dikurang 13, sehingga hasilnya adalah 6 akar 3. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, soal 23. Hasil dari 5 akar 2 ditambah 6 dibagi dengan akar 2 adalah. Nah, untuk hal ini kita harus merubah penyebut tidak boleh dalam bentuk tanda akar. Kita rubah dengan perkalian akar 2, sehingga 5 akar 2 ditambah 6 per akar 2 kita kali dengan akar 2 per akar 2, sehingga hasilnya adalah 10 ditambah 6 akar 2 per 2. Nah, 10 bagi 2 adalah 5, 6 akar 2 dibagi 2 adalah 3 akar 2, sehingga jawaban yang benar adalah C. Oke, soal 24. Gambar kesebangunan yang ditanya adalah AD. Kita misalkan AD itu dengan X, sehingga kita buat perbandingannya. Segitiga kecil banding dengan segitiga besar, itu juga segitiga kecil banding segitiga besar, sehingga X berbanding dengan 3 tambah X itu akan sama dengan 8 berbanding dengan 12. Nah, kalau bisa kita sederhanakan dulu. Ini sama-sama kita bagi 4, ini 2, 3, kita kalikan silang. 3x sama dengan 3 kali 2 6 ditambah x kali 2 2x, sehingga 3x kurang 2x sama dengan 6, sehingga nilai x adalah 6, sehingga panjang AD adalah 6 cm. Jadi jawabannya benar adalah A. Soal ke-25, perhatikan gambar. Untuk gambar di atas berlaku rumus BD kuadrat sama dengan AD kali CD. Nah, ada beberapa rumus yang bisa kita pakai di sini. Yang pertama, AB kuadrat itu diperoleh dari AD dikali dengan AC. Begitu juga dengan BC kuadrat, kita peroleh dari CD kali AC. Nah, yang ketiga adalah BD kuadrat itu diperoleh dari AD kali DC. Nah, berarti pernyataan untuk soal ini adalah benar. Soal nomor 26 itu mencari panjang TU. TU itu yang paling mudah adalah SR ini kita kali dengan QU, lalu RU itu kita kali dengan PQ, kita bagi dengan panjang RQ, sehingga kita bisa buat 5 dikali 7 ditambah 3 dikali 15 dibagi dengan 7 tambah 3, yaitu 35 ditambah 45 dibagi dengan 10, 80 bagi 10. Jadi jawabannya adalah 8. Sementara untuk soal kita panjang TU adalah 10. Berarti soal kita ini adalah salah. Oke, kita lanjutkan dengan soal 27, 28 dan 29. Titik A 1,2 jika kita translasi dengan 2, negatif 1, itu berarti menjadi 1 tambah 2, 2 dikurang 1. Nah, ini koordinat bayangan A, sehingga 3,1. Jadi untuk soal nomor 27 jawabannya adalah D. Kita masuk pada yang
28. Koordinat titik B setelah direfleksikan terhadap sumbu X adalah refleksi sumbu X, berarti Y menjadi negatif, berarti 4,1 setelah direfleksikan terhadap sumbu X ini menjadi 4, negatif 1, berarti ini jawabannya adalah A. Untuk 29, koordinat titik C setelah dirotasikan sejauh 90 derajat adalah 2, negatif 1, itu akan menjadi 1,2, berarti ini jawabannya adalah C. Oke, untuk soal nomor 30, 31 dan 32 ini terkait dengan volume. 30, volume kubus dengan rusuk 80 cm adalah, kita ingat volume kubus itu rumusnya sisi pangkat 3, V sama dengan S pangkat 3 sama dengan, berarti ini 80 pangkat 3, hasilnya 512.000 cm persegi, sehingga jawaban untuk 30 adalah B. Sementara untuk 31, tenda ini sama, alas kali tinggi per 2 kali panjangnya, jadi alas lebar pintu sebagai alas berarti itu 100 dikali dengan 120 per 2 kita kali dengan 150, nah ini 6, sehingga 6 kali 15 itu 90, nolnya ada 4 lagi, sehingga 900.000. Sehingga untuk jawaban 31 adalah D. Sementara untuk 32, volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 120, kita kali dengan lebar 100, kita kali dengan tinggi 70, sehingga hasilnya 84. Nolnya ada 4 lagi, 1, 2, 3, 4, 140. Ini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan dengan soal 31. Kalian berbentuk tabung dengan diameter 10, tinggi 20, volume tabung kita bisa pergunakan rumus Pi R kuadrat T, sehingga ini Pi karena jari-jarinya tidak kelipatan 7, maka kita pakai 3,14, diameter 10 berarti jari-jari 5 kali 20, sehingga ini hasilnya adalah 1570. Untuk jawaban soal 33 adalah C. Nah, untuk 34 kita ingat dengan triple Pythagoras 7, 24, 25, sehingga S nya 25, sehingga luas kerucut adalah PRS 22 per 7 kali 7 kali 25, 550. Karena dia buat 2 nasi tumpeng, maka ini kita kalikan 2, jadi 2 dikali 550, hasilnya 1100. Jadi untuk jawaban 34 tidak ada. Lalu untuk 35, luas bola itu adalah 4 pi r kuadrat, jadi 4 dikali jari-jarinya 10, kita pakai 3,14 kali 10 kali 10, sehingga hasilnya 12,56.
Jadi untuk nomor 35 jawabannya adalah A. Setiap langkah belajar adalah lukisan baru di kanvas kehidupanmu. Jika konten ini menambah wawasanmu, jangan lupa untuk menyukainya. Klik tombol berlangganan agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagikan ilmu ini kepada teman-temanmu, biarkan mereka juga bisa belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.